Sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Kita akan lihat hari ini saya akan bagikan tentang Tuhan mampu. Sebentar dulu ya. Tuhan mampu dan sangat mau menolong. Tadi kita dengar doa Ibu Maria kan, ada badai-badai seperti itu. Kesannya kita kan hari-harinya itu kayaknya harus naik tanjakan terus kalau olahraga gitu. Atau turun lembah terus yang curam-curam gitu. Tapi itulah yang harus kita alami gitu. Kita mau dengar firman Tuhan yang ada sangkut pautnya dengan pengalaman hidup kita ya. Kita sebentar. Ada yang mengganggu nih suara ya. Bisa di mic-nya di itu dulu. Firman Tuhan kita baca dari Matius 8 ayat 2 dan 3. Gitu ya. Matius 8 ayat 2 dan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ini mau cerita tentang pengalaman orang kusta ya. Sebagai orang percaya yang tiap hari kita berdoa, kita juga mendoakan juga orang lain. Anda pun punya kebutuhan, kita pun punya kebutuhan yang perlu dipenuhi gitu ya. Kita mau apa yang kita doakan, kita melihat jawaban-jawaban doa itu, dan kita coba melihat diri kita pun punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada waktu kita berdoa untuk diri kita melihat ada yang menerima jawaban dari doa kita, doa yang disampaikan. Mungkin dia mengalami kesembuhan, dia mengalami pemulihan ekonominya, dan kita orang yang punya keperluan bertanya kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri. Boleh bertanya? Boleh. Mungkin berkata demikian pertanyaannya. Bagaimana ya dengan saya Tuhan? Apakah doa-doa saya dijawab atau enggak ya? Orang yang sakit kusta juga datang kepada Yesus dan menanyakan yang sama sebenarnya kepada Tuhan seperti Anda tadi. Bagaimana ya dengan saya Tuhan? Si kusta adalah orang yang, kalau kita lihat kondisi si kusta adalah orang yang bisa dikatakan orang yang terkesampingkan. Dia hanya bisa melihat dari jauh bahwa Yesus dapat menyembuhkan karena lingkungan yang membuat demikian ya. Tapi dia yakin Yesus dapat menyembuhkan. Tapi saya menganalisanya adalah tetapi tidak begitu yakin buat dia apakah Yesus akan menyembuhkannya. Sehingga ia berkata, pertanyaannya kita lihat, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Si kusta yakin akan kekuatan Tuhan. Dia yakin pasti. Dia lihat Tuhan Yesus sembuhkan orang. Tapi dia tidak begitu yakin bahwa Yesus mengasihi dia. Maka dia punya pertanyaan itu. Nanya sama Tuhannya. "Tuhan mau Tuhan? Nyembuhin saya Tuhan? Mentahirkan saya?" Pertanyaannya sekarang pada kita. Bila mana
kita tadi punya pergumulan gitu ya. Apakah Anda merasa seperti si kusta itu? Anda mungkin tidak masalah dengan percaya kepada Tuhan. Makanya Anda hari ini berikut berdoa. Tidak masalah bahwa Tuhan itu adalah ajaib. Tuhan akan memberikan keajaiban kepada doa-doa yang disampaikan pada pagi hari ini. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tetapi Anda hanya bertanya-tanya, apakah Tuhan akan melakukannya untuk saya? Enggak ya? Tapi hebatnya Tuhan Yesus menjawab bagi kita semua hari ini. Jawaban Tuhan Yesus bagi pertanyaan Anda adalah, aku mau, aku bersedia. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh hidup Anda. Dan Anda akan mengalami berkatnya. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat sukacita. Semua yang baik-baik. Badai Tuhan akan tolong. Tuhan Yesus menjamah si kusta. Dia bisa saja sebenarnya menyembuhkan dari jauh ya. Dengan satu kata seperti Tuhan Yesus lakukan kepada perwira yang ada di cerita Alkitab yang pelayannya sakit. Ya, Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya perwira ini, tapi hanya ngomong dari jauh aja dia sembuh di sana. Tapi pertanyaannya sekarang sama si kusta ini, mengapa Yesus menyentuh si kusta direct? Gitu. Yesus tahu bahwa si kusta itu diperlakukan tidak manusiawi selama bertahun-tahun, dikesampingkan. Ya. Yesus menjamah untuk membuat si kusta merasa menjadi layak, merasa dicintai, merasa diterima. Itulah Tuhan Yesus. Sentuhan Tuhan Yesus adalah bahasa kasihnya kepada si kusta. Kita lihat dari cerita tadi, Tuhan Yesus sangat sayang dan sangat mengasihi si kusta. Berarti dia juga Yesus kita, Yesus yang sangat mencintai Anda. Yang sakit sekarang tergeletak di rumah sakit. Yang punya permasalahan perekonomian, besok harus makan apa mungkin. Harus bagaimana dengan rumah kontrakan saya. Bagaimana dengan cicilan saya yang tertahan. Yesus juga sangat mencintai Anda. Oleh karena itu hari ini saudara dan saya akan mendapat jawabannya. Apakah pertanyaan Anda akan ada jawabannya? Yesus akan menjawab hidup saudara. Jadi Yesus juga ingin Anda diberkati lebih daripada apa yang Anda inginkan. Dia juga ingin Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bukan hanya didoakan sama Pak Pendeta supaya jemaat mengalami. Tapi Anda memang adalah orang yang mengalami perjumpaan itu dengan Yesus. Jadi saudara, Anda tidak hanya melihat Yesus yang mampu itu, yang menolong Anda. Tetapi Yesus yang bersedia menolong Anda untuk menjadi utuh. Seperti firman Tuhan tadi yang dari Matius 8 ayat 2 sampai 3. Dia hadir hari ini. Yakinkan bahwa Yesus itu sangat sayang kepada saudara. Tenang, dimanapun Anda berada dalam pergumulan Anda, dia bersedia menolong Anda untuk menjadikan Anda utuh seperti yang Anda doakan. Dia lebih daripada jawaban yang ingin Anda dapatkan. Sekarang pertanyaannya adalah yang terakhir. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mampu menolong Anda? Apakah Anda percaya bahwa Dia bersedia menolong Anda untuk menjadi lebih utuh? Apakah Anda percaya bahwa sakit Anda akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Apakah pergumulan Anda akan ditolong dengan Tuhan? Mari kita berdoa.